Gue ngerasa kalau misalnya perjalanan malam itu kurang, jadi gue langsung upgrade buat malam. Salip-salip juga enak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel gue, Red and Food. Ya, riding kali ini gue lagi riding malam hari ini sekalian tes gimana sih view-nya atau enggak apa namanya hasil dari video untuk DJI Action 5 Pro saat malam hari. Ya, jadi di malam ini saya juga mau bahas sih tentang salah satu kelemahan dari motor Polyton Fox R. Ya, dimana lampunya itu kayak kodok ya. Lampunya teman-teman bilang lampu kodok karena bentuknya kayak kodok dan pencahayaannya itu kurang banget sih menurut gue. Nah, tapi di motor Polyton Fox R yang gue pakai ini udah di upgrade ya. Upgrade-nya bukan yang hedon-hedon banget. Jadi di budget 1 jutaan lebih sedikit, lampunya itu udah maksimal banget. Jadi gue pasang 2 lampu. Sekarang yang lagi dipakai itu lampunya lampu ini apa namanya, lampu tembak yang mini laser. Yang mini laser itu yang kecil, taruh di atas spakbor, ada 2 titik, kan ada yang 2 dan ada yang 3. Nah, itu gue beli di harga sekitar 250 ribuan. Dan looknya seperti ini. Dan lampu yang kedua itu gue pasang mini proji. Mini projinya gue ada di headlamp, ada 2. Ini hasilnya. Ya, ini ketika mini projinya on. Oke, dan ini ketika mini projinya off. Ya, mini projinya itu cut off. Nah, cut off-nya lumayan ya. Jadi lampunya itu ketika di double, dia lampunya itu lebih padat. Kalian bisa lihat lampunya padat banget ya. Ini ada di jalan cor-corannya, jalan beton. Lampunya padat, jadi untuk riding malam hari seperti ini lebih nyaman. Nah, terus di sektor lampu utama juga selain gue pasang mini biled ya, mini proji atau mini biled, di headlampnya pun gue pasang leveling. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang pakai biled itu settingannya itu nggak pas. Jadi ketika dia pasang itu nggak pakai leveling, settingannya itu nggak pas sama si bobot pengendara, jadi lampunya itu terlalu ke atas. Nah, keuntungannya untuk memakai leveling, dia itu ketinggiannya itu bisa di-adjust naik turunnya, jadi lebih aman. Ke orang kayak ini kan dia agak bawah tuh. Nah, nanti kalian bisa juga disetting nih dari tombol. Nah, ini lampunya turun banget. Kalian bisa lihat. Kita matiin yang ininya dan kalian juga bisa lihat nih naik lampunya. Oke. Nah, jadi bisa di-adjust naik turunnya, jadi lebih nyaman ke pengendara. Gak akan silau kok, karena kita settingnya itu tidak akan melebihi dari headlamp pengendara lawan arah yang di depan, jadi aman. Jadi nggak banyak didim sama pengendara lawan arah. Di Polyton Fox R itu kan dari dulu itu lampunya di beberapa generasi itu lampunya lampu kodok ya. Lampunya lampu kodok, sangat kurang enak lah untuk view-nya sendiri. Visibilitasnya sendiri itu minim, nggak terlalu terang, dan cahayanya itu nyebar, nggak fokus, nggak tahu kemana arahnya. Dan di Polyton Fox 350 ada upgrade tentang lampunya itu. Di bagian sektor lampunya itu ada upgrade, jadi lebih terang, lebih fokus. Cuman bagi gue yang dulu itu sudah pasang lampu LED dan biled, kayaknya gimana ya, otak tuh kurang gitu. Dalam artian tuh standarnya mungkin naik ya, visibilitas saat berkendaranya. Jadi kalau pakai lampu bawaan itu menurut gue pribadi, gue jadi kurang terang gitu. Makanya gue upgrade di Polyton Fox R ini, lampunya jadi lampu biled, mini biled. Yang kecil ada 2, ukurannya 1,5 inch
1,5 inch. Untuk brandnya sendiri itu saya lupa antara RTD atau Phoenix. Kalau nggak salah Phoenix sih, pakai Phoenix ya, pakai Phoenix. Dan untuk yang bawahnya itu pakai Bull Eyes. Jadi lampu tembak yang bawahnya itu pakai Bull Eyes. Lampu tembak yang bawahnya itu ada dua cahayanya. Untuk cahaya lampu dekatnya itu putih dan cahaya lampu jauhnya itu kuning. Dan di Polytron Fox R itu masih banyak kelemahan tentang perlampuan. Dan di Polytron Fox R itu sendiri, saya dapat di generasi yang kedua itu masih banyak beberapa kelemahan ya di sektor perlampuan, pencahayaan. Yang pertama itu ya udah pasti ya, lampu kodok, lampu utamanya yang kurang terang. Terus visibilitas cahaya untuk sen pun kalau siang itu nggak fokus, kurang terang. Dan yang lebih parah lagi itu lampu belakang. Lampu belakang itu ketika lu mau ganti itu susahnya minta ampun. Ya susahnya minta ampun karena apa? Karena kita itu harus bener-bener bongkar semua bodi belakang, lepas headlampnya. Dan yang paling parahnya lagi tuh nggak ada lubang di headlampnya, itu nggak ada lubang. Jadi kalian tuh harus buka reflektor dari depan, kaca mikanya itu kalian harus buka dan ganti. Itu sangat ribet banget, ya Allah. Saya nggak tahu Polytron itu gimana ya. Cuman katanya di generasi berikutnya itu ada revisi. Dan yang di Fox 350 kalau nggak salah itu udah direview juga tuh. Jadi lebih gampang untuk penggantian di lampu-lampu area belakang, lampu rem, mungkin lampu yang sen juga. Itu jadi lebih gampang lah, lebih mudah kayak ya normalnya motor-motor bensin pada umumnya. Dan untuk lampu sen sendiri saya upgrade ya. Yang depan itu LED-nya saya upgrade. Jadi LED-nya itu jadi lebih padat. Karena yang bawaannya itu LED-nya tuh titiknya itu jarang banget. Maksudnya jaraknya itu lumayan jauh dan nggak terlalu terang. Titik LED-nya, spot LED-nya itu kecil, nggak terlalu terang. Makanya gue ganti. Nanti kalau videonya ketemu saya cantumin videonya. Makanya gue ganti yang titik LED-nya itu 1 meternya di 250 apa 200 LED gitu. Jadi lebih padat dan lebih terang juga untuk sennya. Jadi kalau misalkan malam kan enak tuh kalau sennya terang. Yang belakang saya pakai sen LED juga ganti dengan watt yang lebih besar. Nggak pakai yang dajal yang silo banget, enggak, di bawahnya. Jadi lebih nyaman lah untuk sen-sennya. Ya, ini adalah cahayanya ya ketika lagi riding kalau malam pakai lampu yang gua upgrade ini di budget 1 jutaan. Gimana menurut kalian? Udah cukup apa belum? Kalau gua rasa sih ini udah cukup banget ya, karena ya udah lumayan jelas, terang juga, lumayan padat cahayanya. Buat di bawah lampu PJU yang jalan-jalan utama yang beton juga yang terang masih oke. Ya worth it lah, di harga 1 juta kalian ngeluarin uang 1 juta kalian dapat upgrade yang lumayan oke. Lumayan membantu buat riding malam. Buat kalian yang suka touring juga ini udah enak banget. Visibilitasnya udah oke. Dan gue pakai lampu ini udah lumayan lama. Sekitar berapa ya?
Udah sekitar 1,5 tahun gitu pakai lampu ini, karena di beberapa bulan setelah motor ini datang, gue ngerasa kalau misalnya perjalanan malam itu kurang, jadi gue langsung upgrade. Buat malam salip-salip juga enak. Karena menurut gua itu lampu adalah salah satu faktor yang sangat penting ya untuk di upgrade atau untuk di tingkatin kualitasnya dalam kendaraan. Jadi untuk gua pribadi, kalau misalkan untuk upgrade dan modifikasi itu di sektor-sektor yang sekiranya penting dan urgent, kayak misalkan lampu, terus pengereman, kaki-kaki, suspensi. Karena itu adalah beberapa faktor modifikasi yang menurut gua masih wajar lah, dan efeknya itu sangat besar gitu. Karena pengereman itu sangat penting. Ketika kita di jalan yang beneran banyak turunannya, dan kita sering suka stop and go atau sering ngebut, karena pengereman itu, kalau kita pengereman standar biasanya ya kurang pakem dan masih agak-agak gak tenang pikirannya, karena takut blong. Dan lampu pun sama. Di jalan Indonesia kan kalian tahu sendiri, banyak banget lubangnya sekarang ini, banyak banget lubang. Jadi kalau misalkan lampu bawaan, saya pernah itu udah sampai pelek pecah pernah karena ngehantem lubang. Ya begitulah. Mungkin itu aja video vlog gue hari ini di malam ini, tentang sedikit review DJI Osmo DJI Action 5 Pro di mode Super Night di malam hari, dan sedikit review juga tentang upgrade lampu di Polytron Fox R yang tidak terlalu mahal tapi hasilnya memuaskan. Ya, buat kalian yang suka sama video-video vlog ini, jangan lupa like, share, dan komen di channelnya Red and Food. Gua pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.